Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Surat Al-Hujurat Surat ke-49 ayat 16 halaman 517. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Yamunnuna 'alaika an aslamu Qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Katakanlah, suara bos itu tingginya. Karena setelah yang ngilok kak mau adik-adik kami. Si kose. Ya. Qul, katakanlah ya Muhammad, atu'allimun Allah. Apakah tu'allimun Allah, kamu memberitahu kepada Allah, bidinikum, setentangan agamamu, keyakinanmu. Wallahu, padahal Allah, ya'lam, dia mengetahui apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah itu terhadap segala sesuatunya alimun, maha mengetahui. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Yamunnuna, mereka merasa berjasa atasmu ya Muhammad, an aslamu, lantaran atau karena mereka telah Islam. Qul, katakanlah ya Muhammad, la tamunnu alayya, janganlah kamu merasa berjasa, memberi anugerah dan nikmat atasku, lantaran islamakum, lantaran keislamanmu. Balillah, tetapi sebenarnya Allah lah yang yamunnu alaikum, yang telah menganugerahkan nikmatnya kepadamu, an hadakum, dengan menunjuki kamu kepada keimanan, in kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Innallah, sesungguhnya Allah, ya'lam, dia mengetahui ghaibas samawati wal ard, apa saja yang gaib atau kegaiban langit dan bumi. Allah basirun, Allah itu maha melihat, bima ta'malun, apa saja yang kamu kerjakan. Ayat yang lalu ada orang-orang baru masuk Islam lalu mengaku-ngaku telah beriman, sebagaimana imamnya sahabat memamerkan bahwa mereka telah Islam dan menyamakan keislaman mereka dengan kaum muslimin yang telah lama beriman dan telah lama mendampingi Nabi, baik kaum muhajirin ataupun kaum ansar. Dibantah, jangan katakan beriman Islam sajalah, bisa jadi iman itu masuk ke hati lah.
Kemudian dijalihkan orang yang beriman sebenar beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah Rasulnya. Kemudian dia tidak ragu, tidak bimbang sedikit pun jua, berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah. Mereka lah orang-orang yang benar-benar telah merasuk keimanan itu ke dalam hati dan mendekam di hati mereka. Nah, kini ayat 6 balik lebih diarahkan kepada orang-orang seperti itu, merasa berjasa di Islam. Dengan keislaman mereka seakan-akan Islam itu tertolong, terbantu. Semenjak dia masuk, Islam itu hebat. Islam itu ditakuti orang. Atau yang memamer jasanya di bidang dakwah. Jasanya karena telah ikut berjihad, berkorban, bagaimana begini. Katakan kepada orang seperti itu, Muhammad, atu'allimuna, kul atu'allimuna, katakanlah, apakah kamu mau mengajari Allah pula, memberitahu kepada Allah tentang agamamu? Mamer-mamer, membangga-bangga, seakan kamu memberitahu kepada Allah, seakan Allah tidak tahu. Itu yang pertama. Atau kalimat itu terarah kepada Nabi Muhammad, bahwa mereka telah Islam, lantaran keislaman kami, Islam terbantu, engkau tertolong, makin kuat, makin mulia. Lalu mereka pamer kepada Nabi. Dan ikut dulu orang-orang jahiliyah, merasa hebat, merasa berjasa kepada Islam. Lah banyak lo pengorbanannya tentang Islam kuat. Nah, kadang-kadang kita yang bergerak aktif dalam kemasyarakatan, di tengah-tengah umat, sebagai guru misal, atau pengurus yatim, pengurus musaji, pengurus zakat, atau mengurus Muhammadiyah, di Muhammadiyah, atau juru-juru dakwah, atau bisa jadi mode-mode kami yang di pesantren, merasa bangga, ujub, seakan itu kita lah besar, pengorbanan kita, jasa kita, dan apapun telah kita berikan, lalu dibanggakan. Janganlah. Laula an hadanallah, andai jikalau Allah tidak beri petunjuk kita tidak bisa apa-apa. Kan, laula hadanallah, andai jikalau Allah tidak menunjuk kita tidak bisa apa-apa. Salat tidak bisa, sedekah tidak tahu, apalagi puasa. Kita tidak mengerti Islam itu apa, hidup itu untuk apa, lalu mengapa dalam hidup dan kemana setelah hidup, tidak tahu gitu, kecuali telah dapat tunjuk. Dulu mula-mula dalam surat Taubah, tapi kita tidak akan buka surat Taubah, surat ke-9 ayat 9, tidak salah. Jangan lama mukanya. Orang-orang musyrikin Makkah itu dulu kan mensiqayatul hajj, orang yang diamanahkan kepada mereka mengelola minuman orang-orang haji. Dulu kan apa ya,
Ketika musim haji, mereka lah yang melayani jamaah-jamaah dalam kebutuhan air, bahkan makanan. Mereka urus. Dulu terjadi di Arab Saudi, rajanya kan menamakan diri dengan Khadimul Haramain, Raja Fat. Meninggal Raja Fat diganti oleh Raja Abdullah. Meninggal Abdullah diganti Raja Salman. Mereka menamakan diri Khadimul Haramain, yang berbakti, berkhidmat kepada dua tanah suci, melayani tamu-tamu Allah. Di zaman Nabi sebelum Islam, ada orang-orang musyrikin Makkah, orang jahiliyah, orang-orang Quraisy, yang memang mereka mengelola, menjadi panitia pengurus haji, seperti siqayatul haj, memberi minum orang haji, mengurus dan menjaga mereka. Lalu itu pamerkan. Setelah Islam, setelah Nabi Islam masuk Islam, lalu mereka pamerkan kepada Nabi, kami dulu jasa kami begini, bagaimana begitu. Namanya memamerkan jasa, membangga-banggakan agar kita merasa orang yang banyak pengorbanan kita. Kepada orang-orang merib itulah ujub, bangga diri, baik pribadi, kelompok, golongan, organisasi, yayasan, atau jamaah-jamaah. Atau alimuna, apakah kamu ini tu'alim? Apakah, kata-kata apa itu kan sifatnya pengingkaran dan pencelaan. Apakah kalian tu'alim? Kalian mau memberitahu pula kepada Allah tentang agamamu. Termasuk ke dalamnya apa yang kamu lakukan dalam agama ini, dalam Islam ini, dalam syariat ini. Padahal Allah ya'lamu, dia mengetahui, senantiasa tahu apa saja yang di semua langit dan apa saja yang di semua bumi. Seakan-akan Allah tidak tahu gitu. Perlu diberi tahu. Jangankan kamu, apa saja yang di semua langit dan di bumi, tidak ada yang tidak diketahui. Daun selai pun jatuh atas ilmunya. Biji sebuah gugur, tahu dia. Ya'lamu ma, dia mengetahui apa yang turun, apa yang masuk, apa yang keluar, apa yang turun, apa yang naik. Tidak luput. Untuk itu janganlah kalian pamer-pamer, menganggap jasa, apalah jasa kalian. Maksud kita, karena kalau kita Islam, berbuat dalam Islam, justru faedah manfaatnya, gunanya untuk kita, untuk keselamatan kita, kebaikan kita, dunia dan akhirat. Bahkan Allah kasih ganjaran pahala surga. Nabi Muhammad dulu ketika ikut menggali parit di perang Ahzab, perang sekutu, beliau ikut membawa batu, mencongkel, sehingga nampak putih perut beliau di satu mangkik. Lalu beliau menendangkan syair. Dia Nabi awak, Nabi Saleh. Dan intinya, andai jikalau Tuhan kita tidak menunjuki kita, tentu kita tidak akan tahu. Kita tidak akan bisa beramal, kita tidak akan bisa bersedekah,
salat dan puasa. Itu beliau sampaikan. Bahawa jangan anggap lo berjasa menggali batu tu. Kepada sahabat-sahabat, jangan anggap lo lah banyak. Sudah sekian pengorbanan saya, jasa saya, waktu saya, pikiran saya. Wah. Dan barangkali kau ada di tengah-tengah masyarakat. Salamunya menjadi pengurus. Atau nyo nak mengelola suatu amal sosial, dipamer-pamerkan. Kalau sekadar mengecek, tapi kalau menjadi suatu ujub kebanggaan, kau nak diden, saya jadi. Iko beramal atau apa betul? Masuk kelompok golongan jamaah, seakan-akan orang lain kau ndak satu sih. Ainyo menan, seakan-akan Islam tu nyo lah. Inyo nan Islam sejati, inyo nan Islam yang murni. Inyo yang mengembalikan orang kepada begini begitu. Orang lain kau ndak sah minum sadolah. Kau ujub, bangga diri, sombong. Dengan menyatakan ya kelompoknya yang paling benar, yang paling lurus. Kelompok atau golongan malah yang berada di atas jalan yang lurus. Itu istilahnya. Janganlah, Allah lah yang tahu dan menilai. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatunya maha mengetahui. Atau ayat kau diarahkan mereka kepada Nabi Muhammad. Seperti tadi. Bahwa mereka datang kepada Nabi mustakbirina samiran tahjurun, nama dalam surah Al-Mu'minun ayat 67. Mereka berbicara dengan Nabi di malam hari, bercerita-cerita, lalu memamerkan tapi dengan perasaan sombong. Bahasa kami dulu di tengah Makkah, wah, kami lah melayani orang-orang haji, bagaimana begini begitu. Termasuk kepada pegawai-pegawai, petugas-petugas, atau orang yang tunjuk, tidak usahlah pamer-pamer, apalagi digaji. Kan digaji kan? Kok gratis tidak salah lah. Kok sukarelanya membantu orang, mengumpulkan orang, mengajar orang begini. Tidak, nyo menjalankan tugas digaji, dapat honor, dapat tunjang lo, dapat uang lembur, kadang-kadang dipakuan lo, bang. Atau dipakuan, dipungli, dipakuan, dikorupsi kadang-kadang. Itu pamer lo. Wah, siang malam kami mengkoh begini, matur. Kan nyo nak minta lo kan? Tiba tugas lah itu, tanpa menyebut. Ini digaji tu. Dapat tunjangan, dapat honor, dapat uang jalan, uang transport, uang apa? Uang. Ini kan dipakuak lo, disilap lo. Lalu kami lah sekian bulan kami kok ndak sempat istirahat, ndak begini. Itu apa disebut kalian kan digaji soalnya. Kan disebut. Kalau kapamer jo perai. Lah ya, pamer lah. Walaupun tak boleh, tapi pamer lah. Pasti memang mer. Ambo batunjang indak, bagaji indak, honor indak. Apalah, dikasih uang ko indak, tapi ambo salamu ko selesai dan ambo salah. Indak baal lah. Bisa aja lah. Ikut indak. Ikalah parah ko. Parah. Pelajaran indak. Wallahu bikulli syai'in yamunnuna 'alaika an aslamu. Ayat di bawah. Ayat 7 balik, yamunnuna manna. Munna, pemberian, karunia. Karunia tu minnah tu karunia. Karunia pemberian. Jadi yamunnu memberikan sesuatu
melakukan sesuatu, lalu merasa kita lah berbuat baik. Namanya yamunnu, mengaruniakan, memberikan sesuatu kepada orang lain, lalu merasa awak ada berbuat baik kayaknya. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka dengan Islam, masuk Islam, seakan-akan dengan masuk Islam itu mereka telah berbuat baik untuk Nabi. Tak tolong Nabi, tak bantu Nabi, menjadi kuat pengikut Nabi. Lalu mereka mengatakan kami telah Islam. Seakan-akan ke-Islam mereka itu jasa, mereka lah berjasa. Itu muka dibantah. Qul la tamunnu alayya islamakum. Kamu katakanlah, ya Muhammad, janganlah kamu itu merasa telah melakukan kebaikan, berbuat baik dan berjasa. Tamunnu. Tamunnu kan memberikan sesuatu. Dengan diberikan sesuatu, berarti kita lah baik ke orang. Jadi nyatakan, pamerkan di Islam, seakan-akan lah berbuat baik kepada Nabi. Tak tolong Nabi, tak bantu Nabi. La tamunnu alayya. Jangan. Dengan Islamnya kamu, jangan kamu merasa seakan-akan Islam itu kuat gara-gara kamu. Kamu telah berjasa kepadaku, membantuku, menolongku. Tidak. Nah, kita beribadah, kita bertaat, kita bersedekah, kita berwakaf, kita berzakat, tidak untuk orang. Untuk awak. Pokoknya kita beribadah, jangan merasa berjasa beribadah. Beribadah kita. Berwakaf, berzakat, bersedekah. Hal ini kita lakukan untuk agama. Jangan merasa berjasa. Kesian kita merasa berjasa. Kesian kita merasa berjasa ke Allah, ke Nabi Muhammad. Dah. La tamunnu alayya. Janganlah kamu begitu. Misalnya kau ada awak atau sialah doa satu mengurui-ngurui, mengamai-ngamai, awak merasa lah berbuat baik ke Islam. Banyak sangat harus diucapkan terima kasih bagai disanjung, diambuang, disambui, dimuliakan. Kamu beribadah, berbuat taat, berjuang atau berjihad fisabilillah bukan untuk siapa-siapa. Contoh kasar, bersalat untuk siapa? Untuk awak, jangan sampai ke orang. Puasa untuk siapa? Haji, habis itu zakat, sedekah. Begitu jihad. Begitu juga mengurus sesuatu yang patut diurus. Semenjak pendidikan terkecil, PAUD, TK, MDA, SD, sampai ke atas. Jangan merasa Islam mengajar kita, kalau mau beramal, beramal saja. Mau beribadah saja, taat saja, berokah lah. Jangan dipamer-pamer, jangan disabuir. Seakan-akan itu adalah untuk kepentingan orang lain. Tak. La tamunnu alayya, balillahu yamunnu alaikum. Tapi nan sabana mana Allah yamunnu. Allah yang berbuat baik kepada kamu dengan memberikan nikmat atas kamu sehingga hadakum. Allah menunjuki kamu. Tetapi Allah lah yang yamunnu.
Diterjemahkan siko yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu. Sebab tanpa petunjuk Allah bukan tak selesai, tak mengerti kita mengenai duit. Itu kata Nabi, lantaran petunjuk Allah lah kita bersedekah. Lantaran petunjuk Allah lah kita salat. Lantaran petunjuk Allah lah kita puasa, kita berjihad. Itu karunia Allah yang wajib kamu syukuri. Kalau Ibnu Abbas mengatakan la haula wala quwata illa billah, itu maknanya. La haula, kita tidak berdaya apa-apa. Tidak berdaya apa-apa, tidak mampu apa-apa, tidak sanggup apa-apa, tidak kuasa apa-apa, dan tidak bisa apa-apa. Kalau tidak, iznillah. La haula wala quwata. Kalau tidak ada anugerah Allah, bantuan Allah, petunjuk Allah, tidak bisa apa-apa. Lalu apakah dibanggakan? Yang kita buat itu adalah karunia Allah. Mestinya kita bersyukur. Dapat petunjuk kita, amuah kita, rajin kita, giat kita, tergerak hati untuk melakukan amalan sunat, untuk bersedekah, berwakaf, menginfak. Tergerak hati kita untuk mengurus mensaji, berhiasan, mengolah yatim atau pendidikan. Syukur kita, bagus syukur kita lidah jagi Allah itu. Bukan pamer. Kata kau kan? Aku bagi sianan merasa berdosa aku. Ada orang tanpa mencabut namanya. Kami nolong-nolong habis konya. Kalau nolong tak usah nanti mau gajinya. Pas saya elok dengan saya tu mau gaji. Usah makan siko. Usah tinggal siko. Gratis datang ke bari. Kami rumpui. Buka kunci sekolah, sapunya. Itu nama lo. Nak menolong ambo nolong kalian pas saya elok jadi. Pas saya pun boleh sekali. Ya, kita tidak boleh bangga beramal. Merasa ujub, merasa sombong. Karena Allah kasih petunjuk, tidak bisa. Ini kok ana bisa kita perbuat. Kalau di kita di Muhammadiyah, ana bisa kita lakukan di Muhammadiyah. Bukan mencari hidup, tapi cara kita menghidupkan Muhammadiyah. Itu slogan. Tak pamer. Ambo pernah mangko berbuat iko, lalu mengambil keuntungan di Muhammadiyah, itu tak boleh. Dari Muhammadiyah. Ada na? Kadinya itu. Untuk awak gua, untuk orang, untuk awak. Ini contoh kecil, kalau setiap pagi kita menyapu saji gua, aja kecil lah korang. Kalau tidak ada nama sama saji, kau bersihan kau ni. Kesiapa orang cek ke Allah. Masjid Allah kan. Rumah Allah. Kita bangun masjid, lalu bangga kita bangun masjid. Kesiapa orang banggaan? Ke Allah. Tidak buat nantinya lah kan. Aku pukulan cemeti, cambuk. Peringatan kepada kita. Termasuk ambo ni pukul. Jam merasa berjasa dalam Islam. Tapi dalam Islam kalau beramal, berbuat untuk kita sendiri dan untuk lain. Islamnya manusia bagi Allah tidak masalah, tidak Islam pun tidak masalah. Allah Maha Kaya kan. Allah Maha Kaya. Kira-kira begitu. Allah tu Al Ghani, Ghaniul Hamid. Maha Kaya itu. Dan acok kanai barangkali kami nan tukang yang acok bergerak sebagai juru dakwah, orang sosial, menjadi penggerak, motivator, pengurus iko, harus dibarasian balik niat. Jangan pamer, jangan membanggakan kitalah mengorbankan segala-galanya untuk Islam kuah.
Itu kesial kita kerja kepada Allah, kepada Nabi, ataupun kepada orang banyak. Tak dulu untuk orang banyak kan. Kira-kira begitu. Balillahu yamunnu alaikum. Bahkan tetapi Allah lah yamunnu memberikan anugerah nikmat kepada kamu dengan menunjukimu. Mestinya kamu bersyukur kepada Allah, karena kamu lah dapat petunjuk. Dengan dapat petunjuk, dapat hidayah tu, kamu tahu apa mesti kamu lakukan. Kewajipanmu selaku hamba Allah. Bukannya memamerkan kepada Allah atau kepada Rasul. Kalau kini ke ulama, tak? Tidak satu, tidak masalah. Tidak masuk surga, tidak masalah. Apalagi seakan-akan golongan atau kelompok ini yang pembela, yang lain tidak pembela. Yang lain tidak satu. Ini saya nama jaso keceknya. Dalam Islam kuah hanya mereka yang bagaimana begini ke ujub ke tak? Bohong tak? Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tetapi yang sebenarnya adalah Allah lah yang yamunnu melimpahkan anugerah nikmatnya kepada kamu, karena dia telah menunjukimu lil iman, kepada keimanan. Balik-balik. Anugerah Allah yang tertinggi itu iman. Syukurilah. Payah mencarinya, tidak bisa lo cari. Kamu hendak mencari, kamu akan dicari. Anaknya Nabi deh, tidak bisa dapat kan? Anaknya Nabi, tidak bisa dapat ni. Atau apaknya Nabi, tidak dapat loh. Suaminya Nabi, tidak lo dapat. Keponakannya Nabi, tidak lo dapat. Sebabnya tidak bisa dicari. Kamu akan cari. Kadi bali, kadi minta, menerima warisan, tidak bisa. Ini semata-mata karunia Allah, dipilih, kita syukuri, jangan pamerkan, jangan banggakan. Bersyukurlah kamu beriman, bersyukur kamu berpetunjuk, sehingga kamu bisa beramal, bisa berbuat baik. Yang kebaikan itu bukan untuk siapa-siapa. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kamu kan berbuat baik untuk dirimu sendiri. Siapa yang bersyukur, syukurin itu untuk diri sendiri. Fa innama yashkuru, tidak lain dan tidak bukan dia bersyukur untuk dirinya sendiri. In kuntum sadikin, jika kamu itu benar-benar jujur, benar dalam pengakuan bahwa kamu orang beriman. Kalau memang jujur pengakuan kamu beriman, maka jangan pamer-pamer. Syukuri nikmat iman itu, lalu maka syukurilah nikmat iman itu. Pelihara, jago, rawat, tambah-tambah, sebabnya bisa kurang bahkan bisa hilang. Lalu nampakkan bukti keimananmu dengan amal saleh. Amal saleh itu kan bukti keimanan. Nampakkan dalam bentuk amal saleh. Amal saleh itu sembuh, termasuk jihad amal saleh. Jihad bisa. Tapi jihad tak satu-satunya keinginan. Berjihad kan dibagi-bagi. Atau melakukan kebaikan apa saja yang kamu bisa lakukan, asalkan itu didorong oleh keimanan. Karena perbuatan baik apapun kalau tidak lahir, tidak didorong oleh keimanan, tidak ada nilainya. Innallah, sambungan ayat terakhir. Sesungguhnya Allah ya'lam,
Sesungguhnya Allah Dia mengetahui dan senantiasa tahu. Dia mengetahui senantiasa tahu. Ghaibas samawati wal ard, gaib, kegaiban. Kegaiban di mana saja, di langit dan di bumi. Tidak ada bagi Allah itu sebenarnya yang gaib. Karena Allah adalah puncak kegaiban. Yang gaib itu bagi kita. Kita ulang. Yang gaib itu di kita. Di Allah tidak ada yang gaib. Yang gaib itu kan apa yang tidak bisa dipantau, dijangkau oleh indera kita. Namanya rukun iman. Bagi kita ada gaib. Yang gaib itu wajib diimani. Namanya beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, imani, yakini, percaya dengan gaib sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya dalam Quran dan hadis Nabi. Ada orang yang tahu ilmu gaib, itu nah jangan sasik loak. Ngaku-ngaku tahu yang gaib. Sehingga bisa meramal manako-nako yang akan terjadi di masa depan. Namanya tukang ramal. Tukang ramal, tukang tenun. Jadi yang tahu yang gaib cuma Allah. Termasuk masa depan itu gaib di kita sementara. Ini kan ada sifat gaib itu sementara. Ada yang selama-lamanya. Anang kata jadi biswa gaib doa. Kalau tiba biswa tidak gaib lah ya. Itu sementara. Taruh kini kau heboh. Indonesia kau heboh. Hebohnya salah satu pemilu. Semua orang kalah menduga-duga begini. Kau. Rupanya kadang-kadang maputan. Kepatang duga mangko kini lebih tekalo. Pagi begini, sore begini. Ini gaib doa semua lahnya. Ini dua gaib. Gaib sementara di kita dan gaib selama-lamanya sampai Allah menyingkapkan semua kegaiban. Nah, gaib sementara menjalan tahu menjalan tiba besok. Sian yang jadi presiden dapat besok ko menjalan tahun 2024. Tahun 2024 ya. Tahu. Kini kau masih gaib tak? Bawa salah. Nama guru meh salah. Nah, sikit jantuang lah. Dan makan nanti lah. Nama rasa kecolongan lah. Sabuk penentunya besok. Jadi kecek kawan berusaha dan berjuanglah. Berdoa dan bertawakallah. Kemudian tunggu keputusan langit. Sabuk aneh kata jadi? Tidak tahu, Pak. Kau kalau kita bawa ke dunia kini wah. Bawa pajak kini kau lah menjadi calon lo pajak. Tidak mam buatnya. Entah ku ambo dan mam surang. Tidak kaya cari bahalah. Ini nampak. Entahlah. Ya mantu mana tamak. Iya nama saya tidak mau puih. Kecil orang wak minum bayi lawi tidak puih. Ya bisa jadi dibiarkan untuk apa tinggi tepat jatuh. Bisa jadi untuk membuka borok-borok. Kan tak tahu. Atau bisa jadi nak marasu. Bah kemudian tampuk. Ini kan takut. Jadi itulah kita tunggu saja. Asal berusaha dan berjuanglah. Berdoa dan bertawakallah. Tunggu keputusan dari langit. Sebab nama mutuhin awak. Silakan berencana. Silakan berjuang. Jangan berhenti berdoa dan tawakal.
Sebab Allah yang menentukan juga kan Allah, tak? Kan dia raja. Dia raja, dia penguasa, dia yang paling tahu tentang gaib. Dan bisa jadi buruk doa, tapi kita Allah baik. Itu yang terjadi. Penguasa dia. Penguasa dia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Katakanlah wahai zat, wahai Allah, yang memiliki, yang menguasai semua kerajaan, semua kekuasaan, semua kepemimpinan, engkau berikan kepada siapa yang kau kehendaki, engkau cabut kepada siapa yang nasiana ni kerana Allah SWT tahu. Gaib tu. Itu gaib. Kan surah Al-Imran ya. Gaib tu. Gaib ini gaib sementara. Kalau gaib selama-lamanya nanti di akhirat. Surga, neraka gaib tu. Selama-lamanya. Nanti tiba di akhirat dah gaib lah. Ini betul lah biswa. Ijalaika tahun 2024 biswa memang gaib doa. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kau ni nak boleh pasti-pasti. Pasti bantu awak semua. Awak nak tahu yang akan terjadi. Ya ada insya-Allah. Insya-Allah kita menang. Insya-Allah kita sukses. Insya-Allah 2 kali putaran, sekali putaran. Biasa insya-Allah. Musawal lah. Tapi lejar dia, nak kau palu, nak kamu mutuskan hanya satu. Itu namanya palipur lara. Handi plus hati naluko banyak lah. Okey ni ke lah. Jangan sampai panggil lo kena lama makan. Kanti ambo sampai nak lama makannya. Iya betul. Lesu. Jangan sampai dah lama lah makannya. Kan salah. Yo badua je, jangan badua je. Jalani sajalah. Sebab keputusan lah do. Awak menjalani. Tapi jangan lupa berusaha berjuang. Jangan lupa. Nak mua pasrah saja. Sebab awak di tangan, awak di kaki. Nampak pasrah ko batunya. Batu tetangga. Akak batu tu orang pai. Akak batu tu laki lumui. Akak batu tu ada binatang-binatang hinggap. Ini batu tu tidak berkaki, tidak bertangan. Nah lain nak datang ke batu. Kalau awak berkaki, bertangan, berkepala. Berusaha itu makanya berusaha dan berjuang. Berdoa dan tawakal. Tunggu kebesaran langit dengan rida. Rida. Itu yang terbaik. Kini kau gaib tak? Babu sawo lah. Sana basawo. Tagak mana tepi labu tu datang tu. Pergi di rumah je di bilik je baru. Lalu itu kasua. Nak do tu nyuak baloi. Mandilah. Cari baju rancak. Laki baju kuning. Itu semua cari tas yang sesuai. Laki yang gincu selayang. Pergi nak buah. Jadi pergi buah. Itulah usaha tu. Nampak orang kamama. Ada yang ke pasar. Kamu lewat ke sini. Kami nak ke sini tu. Nah, padai pak. Datang kariat. Si kau naik je. Rupanya kau nak jadi ke pasar jadi auto cokot tu kira karian. Nak kamu bonceng awak. Karian punya lah. Kau kamu apa kaji pak? Innallaha ya'lam, sesungguhnya Allah itu mengetahui kegaiban, segala yang gaib. Gaib dibagi dua kan? Sementara dan selama-lamanya. Allah puncak kegaiban. Bagi Allah tidak ada yang gaib. Sia bisuak kau jadi Allah. Kan bisuak. Sampai kiamat. Sia nak masuk neraka, sia nak masuk surga. Sia nak mampir di neraka, sia nak diselamatkan. Dah selesai dia Allah SWT. Menjalani selesai. Wallahu basirum bima ta'malun. Allah Maha melihat kau tertuju kepada perbuatan. Jadi perbuatan apapun yang kamu lakukan, pekerjaan apapun yang kamu lakukan, Allah
melihat. Kalau mengetahui lebih arah kepada hati dan tersembunyi. Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di kita, yang nak nampak, yang lain tahu kita oleh. Tapi kalau melihat apa saja yang kamu kerjakan, tidak luput dari penglihatan Allah. Matanya tajam, absir bih. Matanya sangat tajam sehingga tidak ada satu perbuatan tindakan yang luput daripada perhatian Allah dan penglihatan Allah. Jadi inti kajiwa dia letak mic lah. Inti kajiwa siang kini, yang pertama teguran kepada kita, janganlah kita memamer-mamerkan, memanggak-manggakkan jasa dalam Islam. Kasih kita penggaan. Dan jangan mengaku-ngaku itu berjasa. Karena semuanya adalah kewajiban dan amal saleh. Yang kedua, tidak usah Allah diberitahu mengajak. Allah Maha. Bahkan termasuk niat aja kita tahu Allah. Itu makanya ada yang mengecek, membaca niat seakan-akan bagi tahu Allah. Ada yang mengecek, ada pendapat, kamu baca niat sengaja aku bagaimana begini, seakan-akan Allah nak tahu niatmu. Itu makanya pendapat kemengecekan niat itu nak dibaca. Hati-hati. Sengaja aku pergi ke Masjid Jalal hari Senin, salat zuhur, kemudian duduk mendengar pengajian tu pulang. Itu kan bagi tahu Allah. Bentuk nak tahu Allah hati-hati. Itu kecek orang yang mengatakan seperti itu. Tapi kecek kawan, dan niat itu dibaca untuk menguatkan hati. Menguatkan hati. Lah, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya diketahui. Dan Dia Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya diketahuinya. Karena Dia Maha Tahu segala-gala. Itu yang ketiga dua. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya diketahuinya karena Dia Maha Tahu segala-gala. Semenjak, sebelum, sedang dan akan. Yang keempat, Allah yang mengaruniakan nikmat, dan nikmat yang tertinggi itulah hidayah atau keimanan. Itu bukan dipamerkan, bukan dipanggakkan, disyukuri. Ya, nikmat iman atau hidayah, petunjuk sehingga kita beriman, itu karunia Allah yang sangat tinggi. Wajib disyukuri dan harus kita syukuri. Tidak usah dipamer-pamer, dipanggak-panggak. Justru peliharalah. Jagolah. Yang kelima, mensyukuri nikmat iman adalah nampakkan dalam bentuk amal saleh. Karena iman itu harus ada buahnya. Belum diakui keimanan kalau nak nampak buahnya. Buahnya amal saleh. Amal saleh, ketaatan, kepatuhan, ketakwaan, itu buah iman. Dan pupuk-pupuk, rawat-rawat, jaga-jaga. Pupuk, jaga, pelihara. Terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang luput daripada penglihatannya.
apapun yang kamu kerjakan. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tanduk, tidak ada yang tersembunyi. Selesai kaji kita Surah Al-Hujurat. Jam 2, tidak jam 2 hari ini kerja selesai. Ada yang ragu? Amin. Sekian. Subhanakallahumma. Syukuri kau mengakui nikmat Allah. Mengakui nikmat Allah yang kita terima, dan semua yang ada di kita adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Syukur hati mengakui, syukur lisan membaca, syukur perbuatan kerajokan, pergunakan pakai nikmat Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Dibaca-baca boleh, tidak boleh ria. Namanya tahaddus bin ni'mah. Menyebut-nyebut nikmat boleh, tapi jangan bangga-bangga. Boleh nyebut nikmat, jangan bolehkan membangga-bangga. Nah, ya kiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.